Bagi saya, beternak jangkrik itu adalah sebuah ladang emas gitu. Kita mempunyai 20 box, jadi omsetnya per bulan itu Om Swastiastu, salam pesona jangkrik Bali. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Imade Yoga Jayante, berasal dari Klungkung, yaitu bertepatan di Desa Lepang. Ya, jadi saya adalah dulunya di awal seorang seniman, ya termasuk seniman juga, karena saya menggeluti seni lukis. Ya, seni apapun saya juga suka. Yang sempat berdagang helm, selain lukisan juga helm, berkembang dari helm sampai juga di peternak jangkrik. Kenapa saya beternak jangkrik? Karena awalnya sih coba-coba, karena saya dulunya suka pelihara burung. Ya, suka pelihara burung, dan burungnya cukup banyak, yaitu di burung kicau, yaitu burung berkicau. Ya, dari sana saya juga terinspirasi juga ingin beternak burung di awal itu. Sebelum jangkrik, beternak burung. Akhirnya saya coba-coba tidak berhasil, karena ya cukup lumayan, cukup harus menghabiskan waktu, tidak boleh kemana-mana. Di awal itu saya bingung dan bagaimana caranya menernak jangkrik. Di Bali pun saya belum pernah melihat orang beternak jangkrik. Akhirnya saya timbul keinginan untuk melihat-lihat channel YouTube. Nah, dari sana saya mendapatkan contoh-contoh bagaimana caranya untuk memelihara jangkrik. Untuk di awal yang saya pelajari adalah membuat induk, yaitu membeli induk jangkrik itu ya saya beli di pasar jangkrik juga. Saya pilih jangkrik-jangkrik yang sudah bersayap, saya jadikan satu. Pada saat itu jumlahnya sedikit, belum berani membuat jumlah yang banyak. Tempatnya saya pakai akuarium yang kecil. Jangkrik-jangkrik bersayap itu saya jadikan satu, dan saya ikuti cara-cara atau teori di YouTube. Akhirnya berhasillah menetas anakan-anakan jangkrik yang mungil-mungil. Jumlahnya pun cukup sedikit, ya paling tidak itu menjadi berapa kilo ya, dari ukuran telurnya itu sejumput sendok teh, menetas akhirnya sudah besar menjadi kurang lebih ada 10 kilo lah. Dari sanalah saya disupport juga sama sepupu saya yang kebetulan juga baru buka usaha di pakan burung juga. Nah, beliaulah yang pertama kali langganan saya. Nah, itu langganan untuk saya menjual jangkrik. Nah, karena dilihat prospeknya cukup lumayan, cukup bagus, saya pun disupport sama beliau supaya saya menambah box lagi. Awalnya saya cuma punya 2 box, karena kekurangan disuruhlah saya menambah box.
Nah, saya tambah terus tambah, karena juga akhirnya saya banyak juga punya jangkrik. Nah, di sanalah saya timbul untuk memasarkan sendiri juga, selain dibantu oleh adik sepupu saya. Nah, di sana saya berusaha menjadi seorang sales, padahal saya dulunya bukan seorang sales, malahan melenceng, yaitu seorang seniman. Saya berusaha dengan tekad dan keberanian keliling, yaitu seperti lagunya Ebit Gyade. Dari pintu ke pintu ku coba tawarkan nama. Ya, yaitu mengunjungi pintu, dari pintu ke pintu akhirnya saya. Nah, dari sana saya menjajakan hasil ternakan jangkrik saya. Ya, setiap hari saya bekerja seperti itu terus menerus, sambil nernak jangkrik, ngurus jangkrik, sekali-sekali waktunya dipakai untuk nyeles. Akhirnya dari sekian kios yang saya kunjungi, diinfokanlah ke teman-temannya itu, sehingga dari temannya itu juga menginfokan kepada orang lain, dan semakin bertambah juga langganan saya. Karena semakin bertambah terus langganan saya, kurang untuk melayani mereka. Nah, pada akhirnya saya punya dan timbul keinginan untuk membuat kelompok. Nah, panjang ceritanya, akhirnya saya membuat kelompok. Pertama kali saya kasih tahu teman-teman, dan itu pun dianggap lucu. Pertama kali ya, melihara jangkrik mau dibawa kemana, nanti mau dijual kemana. Ada salah satu teman, yaitu teman sekolah dulu di SMP, berkeinginan untuk ikut beternak jangkrik. Nah, di sana saya ajari dia beternak jangkrik dari nol sampai ya menghasilkan buahnya. Mengenai omset, yaitu kalau saya sekarang sudah mempunyai 20 box, jadi omsetnya per bulan itu sudah mencapai sudah mencapai 10 juta. 10 juta itu masih kotor, karena saya juga menanggung karyawan juga. Ya, ke Tongkare kebetulan sekarang sudah mempunyai tenaga kerja, karena 20 box ini juga memerlukan waktu yang cukup lama untuk operasionalnya itu. Jadi hitung-hitung, dipotong bahan atau potong pakan dan segalanya itu ya masih sisa ada ya 5 juta lah sisanya per bulan, masih sudah bersih. Teman-teman kaula muda, janganlah merasa malu, jangan berpikiran kita memilah atau memilih sebuah pekerjaan. Jadi pekerjaan apapun itu pasti akan pasti akan bagus. Nah, terus bagi saya beternak jangkrik itu adalah sebuah ladang emas gitu. Jadi marilah teman-teman ya yang ingin belajar beternak jangkrik, mari kita belajar bersama-sama bersama saya. Jangan sungkan-sungkan, saya pun akan membagikan ilmu-ilmu tentang beternak jangkrik.
semprot ada dalamnya semprot tuh. Dua kali sekali. Dulu kena ada mah. Oh, lebih daripada yang